Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi dimanapun saudara-saudari berada. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita mengulas kembali terkait dengan pelaksanaan atau penggunaan aplikasi SPSS atau aplikasi statistik yang digunakan dalam pengolahan data yang akan rekan-rekan gunakan dalam tahap penyusunan skripsi nantinya. Baik, sekarang saya tampilkan berupa sebuah aplikasi atau isian dalam dari aplikasi, yakni yang terdiri dari ada dua menu utama, yakni yang pertama ada data view dan ada variable view. Ya, data view ini digunakan untuk rekan-rekan nantinya ya untuk penginputan data. Ya, kalau data view ini digunakan bagi rekan-rekan untuk penginputan data. Sedangkan variable view ini digunakan sebagai tempat pengeditan data yang telah rekan-rekan upload tadinya. Jadi, dua menu ini mempunyai fungsi yang masing-masingnya. Nah, fungsi ini yang akan rekan-rekan gunakan sebagai nantinya untuk penginputan dan pengeditan data yang rekan-rekan dapatkan dari tabulasi data. Gitu. Tabulasi ini itu yang rekan-rekan dapatkan dari hasil jawaban yang diberikan oleh responden atau yang diberikan oleh target penelitian rekan-rekan dalam bentuk angket maupun ke kuesioner. Nah, seperti ini yang kita tampilkan bentuk tabulasi yang akan rekan-rekan olah dalam pelaksanaan pengolahan data statistika melalui program aplikasi statistik ya. Adapun teknik analisa data yang rekan-rekan gunakan, yang pertama kalau untuk data primer penggunaan kuesioner, kita perlu adanya uji instrumen. Bagaimana cara penguji instrumen ini? Ya, uji instrumen ini terbagi menjadi dua, ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Yang mana uji validitas ini digunakan sebagai mengukur apakah benar-benar alat ukur yang kita gunakan. Yang kedua, ada reliable. Ya, reliable ini digunakan sebagai apakah alat ukur kita gunakan itu reliable atau tidak, akurat atau tidak. Maka digunakan dalam pengujian dengan menggunakan instrumen, perlu terlebih dahulu saudara-saudari mengukur yang namanya uji instrumen. Bagaimana cara menguji instrumen antara uji validitas dan uji reliabilitas? Cara mengukur tersebut adalah di sini kan kita tampilkan ya. Di sini kita tampilkan merupakan tabulasi data dari salah satu mahasiswa yang mana ada tiga variabel di sini yang mana X1 itu brand image, promosi itu adalah X2, keputusan pembelian adalah sebagai variabel Y-nya. Ya. Yang dari tabulasi ini itu mengharapkan dari hipotesis apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ya, ya dugaan sementaranya itu adalah brand image dapat mempengaruhi keputusan pembelian, promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, tetapi sebelum kita ingin mengetahui hipotesisnya, maka harus kita uji instrumen terlebih dahulu. Apakah instrumen ini valid atau reliable dari pernyataan-pernyataan yang telah diberikan. Nah, untuk pengujian instrumen tersebut, yang kita butuhkan adalah data. Yang kita butuhkan adalah data jawaban responden. Ini seluruh data jawaban responden. Khusus untuk uji validitas dan reliabilitas, di sini kan ada sudah saya totalkan, total X1, total X2, dan total Y. Nah, untuk uji instrumen, total itu tidak perlu kita gunakan, maka kita hide saja. Kita hide, ya. Kita tidak perlu menggunakan totalnya, kita hide, kita hanya butuh jawabannya tanpa total. Gitu. Selanjutnya, seluruh jawaban tersebut kita copy, ya, seluruh jawabannya saja. Ya, jawaban yang diberikan saja kita copy. Kita copy keseluruhan jawaban. Ya, di sini ada kita lihat respondennya 84 dengan jumlah pernyataannya ada 18 ya. 6 X1 6, X2 6 dan Y-nya 6. 6 kali 3 itu 18 pernyataan. Dengan jumlah jawabannya itu adalah
84 atau jumlah responden itu 84. Maka kita harus mengcopy, ya kita copy seluruh jawaban responden tersebut sebanyak 84 responden ke dalam program SPSS. Di sini kita input di data view ya, jangan salah input. Inputnya di data view. Maka kita copy saja di data view. Nah, setelah tercopy, kan di sini kelihatan nih seluruh data ini kita lihat ada pernyataannya sebanyak 18 ya. Ada 18 pernyataan ya. Ada 18 pernyataan. Maka kita lakukan pengeditan ya. Untuk pengeditan uji instrumen yakni terdiri uji validitas dan uji reliabilitas, kita edit di variable view. Maka di sini kan ada 18 sama ya, pernyataannya berjumlah 18 pernyataan. Nah, yang kita ganti perlu di sini adalah name, desimal, dan measure. Itu yang perlu kita ganti. Ya, yang perlu kita ganti adalah name, desimal, dan measure. Ya. Name ini kita ganti pernyataan satu atau item satu sampai item 18 atau pernyataan satu sampai pernyataan 18. Ya, supaya mempermudah kita buat saja di Excel terlebih dahulu. Ya, ambil sheet baru, buat saja item satu. Ya, ini tidak boleh spasi ya. Item underscore satu ya supaya tidak ada spasi. Maka kita tarik 18. Nah, ini 19. Kita tarik 18. Maka kita copy ya. Setelah kita copy ya, kita pindahkan ke name tadi ya. Saat kita mengcopy ini perlu diperhatikan. Kalau mengcopy tandanya masih seperti ini ada kedip-kedipnya, maka kita enter dulu sampai berwarna abu-abu. Lalu kita geser ke atas lagi. Ya. Setelah seperti ini tampilannya, baru bisa kita copy, Ctrl V atau paste. Ya, ya. Untuk desimalnya ini ganti dengan 0. Ganti dengan 0, copy saja. Ya. Hmm. Ganti semuanya dengan 0. Ntar copy kita ganti dengan 0. Ya, desimal kita nolkan dan measure kita ganti dengan scale. Measure kita ganti dengan scale, kita copy saja. Ya, maaf. Ordinal scale kita ganti dengan scale ya, kita copy lalu kita blok Ctrl V ya, udah jadi scale ya. Setelah bentuk dengan scale ya, setelah bentuk dengan scale, maka kita cek di data view sudah berubah apa belum. Nah, sudah berubah kan ya. Setelah berubah barulah kita lakukan analisis data. Bagaimana caranya? Untuk analisa data dari uji instrumen, uji validitas dan uji reliabilitas, maka silakan rekan-rekan klik analyze ya. Klik analyze ya, ambil scale ya, saya ulang lagi, klik analyze, ambil scale, lalu klik reliability analysis. Ya, lalu klik reliability analysis ya. Dan muncullah tabel seperti ini ya. Setelah muncul tabel seperti ini, rekan-rekan boleh kontrol A. Ya, kan terblok semuanya. Ya, setelah rekan-rekan kontrol A atau blok semuanya, maka dipindahkan ke kolom item. Dipindahkan ke kolom item. Apabila semuanya sudah berpindah, maka klik statistik ya dan klik scale if item deleted. Lalu diklik scale if item deleted, lalu continue dan oke. Nah, muncullah hasil seperti ini ya, muncullah hasil seperti ini. Yang mana data kita, responden kita 84, ya 100% terinput, dan jumlah pernyataan kita sebanyak 18. Nah, sini berhasil ke input seluruhnya atau ke submit keseluruhannya. Nah, bagaimana kita cara membaca uji validitas dan uji reliabilitas? Cara membacanya adalah untuk uji validitas kita fokus ke corrected item total correlation. Nah, ini digunakan untuk uji validitas. Ya. Ada item 18, maka ke item 18-nya kita uji. Ya, dengan melihat tabel corrected item total correlation untuk pengujian validitas. Ya. Untuk pengujian reliabilitas kita lihat Chromebox alpha if item deleted. Nah, ini difungsikan untuk pengujian reliabilitas.
Ya, kedua tabel ini berfungsi untuk melihat valid apa tidak data kita, reliable atau tidak data kita. Nah, kita fokus ke validitas dulu. Bagaimana pengujian validitas itu? Maka pengujian validitas ini kita fokus ke corrected item total correlation. Bagaimana cara membacanya? Kriteria data itu valid atau tidak apabila, ya silakan rekan-rekan pahami, ya kriteria data kita valid atau tidak adalah apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Itu dikatakan valid. Dan sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, apakah corrected item total correlation ini lebih besar atau lebih kecil dari R tabel? Ya. Di sini R ini yang ini disebut dengan R hitung ya. Kalau angka-angka pada corrected item total correlation dan validitas ini dimaksud dengan R hitung. Ya, R tabelnya bagaimana? R tabelnya kita lihat di Google. Ya, cari saja di Google. Rekan-rekan bisa cari di Google. Coba rekan-rekan lihat R tabel. Ya, ini tabel R ya. Kita lihat berapa jumlah responden kita tadi. Responden kita ada sebanyak 84 ya. Responden kita kan banyaknya tadi 84 ya. Kita lihat di sini ya. Nah, responden kita kan banyak 84 ya. 84. Maka kita lihat di kolom DFN kurang 2. Ya. N kurang 2 berarti N itu kan jumlah populasi, jumlah sampel. 82, maaf, 84 ya. N kita kan 84 dikurang dengan 2. Kan di sini kita lihat N-nya banyak 84 dikurang dengan 2. 84 dikurang 2 berarti 82. Ya, kita lihat posisi di 82. Karena N kurang 2 berarti 84 dikurang 2. Berarti kita lihat di posisi 82. Nah, di sini ya. Di posisinya. Nah, untuk posisi mana kan banyak nih tabelnya 1, 2, 3, 4, ada 5 kolom nih. Yang mana kita gunakan? Kita lihat di atas. Ambil yang 0,05 di bawah ini. Ya, uji dua arah. Ambil yang 0,05 yang uji dua arah. Jadi kita di kolom 2 di bagian 84. Ya, jadi di sini dia di 0,2146. Jadi diperolehlah R tabel kita senilai 0,2146. Nah, sekarang tugas kita membandingkan R hitung dengan nilai R tabel. Ya, nilai R hitung kita kan di sini. Nah, ini nilai R hitung kita. Ya, ini nilai R hitung kita. Dan ini adalah nilai R tabel. Maka kita perhatikan setiap itemnya itu dikatakan valid atau tidak. Bagaimana dikatakan valid atau tidak? Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Ya, apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Ini R hitung. Kita bandingkanlah. Ini 0,759. Nah, kita bandingkan dengan R tabel 0,2146. Jadi ini lebih besar ya. Item satu lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Nah, kita lihat keseluruhan itemnya. Besar nggak dari 0,2146 dari ini? Ya, besar nggak dari R tabel? Kita lihat keseluruhannya. Wah, kita lihat keseluruhannya. Pada keseluruhannya, item 1 sampai item 18 ya secara umum atau secara keseluruhan seluruh item dikatakan valid, ya. Seluruh item dapat dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, ini R tabelnya. Ya, ini R tabelnya. Ini adalah R hitungnya. Kita lihat seluruh angka yang terdapat pada R hitung itu lebih besar daripada R tabel senilai 0,2146. Jadi, bisa disimpulkan seluruh item 1 sampai item 18 dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu ada uji reliabilitas ya. Uji reliabilitas kita lihat di Chromebox Alpha if item deleted. Nah, kita lihat di Chromebox Alpha if item deleted. Nah, cara kriteria di sini adalah apabila nilai Chromebox lebih besar daripada 0,6. Nah, kita lihat di sini. Besar nggak dari 0,6 angka-angka di sini?
Nah, kita lihat di sini pada umumnya 0,9 semua, berarti lebih besar daripada 0,6, bahwa disimpulkan dan dapat dikatakan bahwa data item 1 sampai item 18 dikatakan reliable dikarenakan kerombak alfa atau nilai alfanya lebih besar daripada 0,6. Nah, itulah cara kita melihat dalam pengujian instrumen ya untuk menguji valid apa tidak data kita, reliable apa tidak data kita dengan membandingkan kalau validitas dengan membandingkan R hitung dengan R tabel, sedangkan kerombak alfa atau reliable membandingkan nilai alfa dengan 0,6. Nah, ini validitas, R hitung, dan ini kerombak alfa atau nilai alfa yang akan kita bandingkan dengan R tabel atau 0,6. Inilah ya cara pengujian instrumen dalam penelitian data primer yang menggunakan kuesioner atau angket. Sekian dari pemaparan video terkait dengan pembelajaran pengujian instrumen, validitas dan reliabilitas. Semoga rekan-rekan dapat pahami. Misalkan ada pertanyaan, silakan nanti rekan-rekan komen di komentar yang telah disediakan nanti di kelas maupun di YouTube. Nah, saya akhiri dari video ini. Saya cukupkan dengan doa kalam majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.